yaitu doa peperangan. Amin. Amin, saudaraku. Saudara, tentang doa peperangan kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal 6. Kalau saudara buka mulai ayat 10, itu sampai ayat yang 20. Di sana kita melihat perlengkapan senjata rohani. Saya tidak sempat baca, nanti saudara pulang dibaca. Saya percaya saudara-saudara sudah baca. Tapi satu hal yang ingin kami jelaskan yaitu untuk masuk tentang doa peperangan. Satu hal yang kami dapatkan saudara-saudara yang kasih, bahwa doa peperangan itu ada 3 tingkatan. Sekali lagi, doa peperangan itu ada 3 tingkatan. Mungkin lebih, tetapi yang kami tahu ini, tingkatan yang pertama yang disebut adalah tingkatan dasar. Sekali lagi, doa peperangan tingkatan pertama adalah tingkatan dasar. Sedangkan doa peperangan yang kedua, itu disebut yaitu tingkatan peperangan teritorial. Kemudian doa peperangan yang ketiga disebut yaitu tingkatan peperangan strategi. Saudaraku yang kasih, untuk masuk di dalam bagian yang ketiga ini, kita harus masuk bagian yang kedua dulu. Jadi untuk masuk di dalam peperangan tingkatan teritorial, kita harus dulu memenangkan tingkatan dasar. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, Pak Rahim, tingkatan peperangan dasar itu modelnya yang bagaimana? Tingkatan peperangan dasar, saudara-saudara yang terkasih, itu menyangkut tentang aspek kehidupan kita. Kalau ini kita tidak memenangkan, diri kita tidak memenangkan, lingkungan kita tidak memenangkan, keluarga kita tidak memenangkan, bagaimana mungkin kita masuk di dalam bagian peperangan yang kedua yang disebut tingkatan peperangan teritorial? Sekali lagi, untuk memenangkan tingkatan peperangan teritorial, maka kita harus memenangkan tingkatan peperangan yang pertama tadi, yaitu dasar. Dasar ini menyangkut tentang kehidupan kita, emosi kita, kemarahan kita, kehendak kita, ketidaktaatan kita, ketidaktundukan diri kita kepada pemimpin kita. Ingat saudaraku, bahwa saudara sudah menjadi pasukan doa. Yang disebut pasukan berarti kita tidak sendiri, tetapi kita bersama dengan pemimpin. Ada pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan melalui pemimpin di dalam gereja. Dia yang diberikan otoritas untuk memimpin pasukan ini masuk di dalam peperangan doa peperangan rohani. Kalau kita tidak memiliki penundukan diri kepada pemimpin kita, saudaraku, maka kita tidak terhisap di dalam pasukan tersebut. Saudara, untuk tingkatan dasar, mengalahkan emosi dan lingkungan kita, itu masih dapat kita lakukan pada saat kita berdoa secara pribadi. Doa peperangan secara pribadi. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8. Coba kita lihat sebentar satu ayat. Kitab Roma pasal 8 ayat 13. Dikatakan di dalam ayat 13 demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati yang dimaksudkan di sini artinya mereka tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki satu hubungan yang mesra dengan Tuhan. Mereka tidak mempunyai waktu khusus dengan Tuhan. Banyak orang yang kelihatan berdoa. Banyak orang-orang yang berdoa sampai pada doa-doa syafaat dan doa-doa peperangan. Tetapi itu hanya menjadi bagian di dalam doa-doa kita, atau pekerjaan di dalam doa kita, atau panggilan di dalam doa kita. Tetapi ada yang lebih daripada itu, saudara-saudara yang dikasihi. Apa itu? Yaitu doa secara pribadi. Memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita perlu memiliki ini. Mungkin kita hebat di dalam doa peperangan. Mungkin kita hebat di dalam doa syafaat. Mungkin kita hebat di dalam doa-doa atau pelayanan-pelayanan. Mungkin kita seseorang yang mempunyai pelayanan yang luar biasa, penuh mulai dari pagi sampai sore. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan secara khusus dengan Tuhan, kita tidak mempunyai waktu secara khusus dengan Tuhan, waktu tertentu hanya kita dengan Tuhan, maka saudara-saudaraku, pelayanan kita itu akan sia-sia. Amin. Sebenarnya yang menentukan bagian-bagian pelayanan tersebut, mulai daripada peperangan tingkatan dasar, tingkatan teritorial, sampai pada tingkatan strategi,
Dan tidak hanya itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sampai pada pelayanan. Yang menentukan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan. Mereka yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka mereka adalah orang yang hidup. Bukan orang yang mati. Nah, saya tidak tahu. Dalam sehari semalam. Tadi kalau doa syafaat saudara. Doa peperangan saudara mungkin ada yang 1 jam. Ada sampai 2 jam. Tapi bagaimana? Dengan kehidupan. Maksud kami yaitu masa teduh atau memiliki perhentian secara khusus dengan Tuhan. Jadi secara khusus. Kita tidak disibukkan dengan pelayanan. Kita tidak disibukkan dengan suatu pekerjaan melalui doa. Tapi kita mempunyai satu bagian yang khusus dengan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saudara. Seharusnya ada keseimbangan antara pelayanan dengan doa secara khusus dengan Tuhan. Maksud saya bukan doa-doanya, bukan bentuk doanya, tetapi secara khusus. Ini perlu ada keseimbangan. Kalau kita memiliki hal-hal tersebut saudaraku, maka Allah akan membela kita. Amin. Amin. Dia akan menjadi backing kita. Dia akan menjadi backup kita saudara-saudara. Sehingga saya percaya tidak ada yang dapat bertahan bagi orang yang benar. Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, kami lanjutkan pada tingkatan peperangan dasar. Ayat yang ke-8 tadi di situ dikatakan kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudaraku, dengan roh besar, roh Allah. Artinya kita diberikan satu otoritas kepada Tuhan untuk mematikan kehendak kita, mematikan keinginan daging kita, sampai dia takluk pada otoritas Tuhan yang ada di dalam hidup kita, sampai pada pikiran kita. Di sini saya lihat banyak para pendoa yang perlu masuk di dalam taraf ini. Saya lihat banyak pendoa-pendoa yang kelihatannya berdoa, saudara-saudaraku yang kasih. Kelihatannya berdoa, berbahasa roh, kelihatannya berdoa. Tetapi seringkali pikiran mereka dibelokkan ke hal-hal yang seharusnya dia memusatkan perhatian kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang saya lihat banyak ibu-ibu sementara berdoa, saudaraku. Apalagi kami di Jakarta doanya kan 24 jam, non-stop. Kebagian ada yang jam 10 sampai jam 12, ada yang jam 12 sampai jam 2, kemudian dan seterusnya. Nah, waktu pertama kami mulai berdoa, saya bertanya kepada ibu-ibu, Bu, masalah apa yang paling besar ibu hadapi pada saat berdoa? Dia katakan pikiran. Kemudian saya tanya, Bu, pikirannya kenapa? Aduh, enggak mau tunduk. Seringkali saya berdoa, saya sudah sebut, Tuhan, saya berdoa untuk ini, saya berdoa. Tapi kadang-kadang dia katakan, heran, pikiran saya masih lari ke sekolah, mikirkan siapa yang jemput anak saya. Pernah enggak, saudara? Pikiran. Ini harus ditaklukkan. Ini tingkatan peperangan dasar. Kita harus dapat memerintah nih. Pernah enggak? Pada saat saudara berdoa, tiba-tiba ngantuk. Ngantuk menguasai kita. Pernah enggak, saudara? Pernah enggak? Pernah enggak waktu baca Alkitab, apalagi belajar tentang doa, tiba-tiba ngantuk. Tapi kalau baca majalah Kartini habis, saudara. Pernah enggak? Siapa yang belum pernah angkat tangan? Oh, saya pernah. Ini kita harus kuasai. Amin. Ini kita harus dapat memerintah. Kita harus dapat taklukkan. Mengapa kita tidak dapat lakukan? Kita dapat. Ayat ini memberikan jaminan oleh roh. Amin. Amin. Yang percaya silakan memberikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudaraku, jadi kita mulai peperangan ini dari diri kita. Menundukkan kehendak kita, menundukkan keinginan kita. Ketidaktaatan kita kepada pemimpin kita. Kadang-kadang kita mempunyai persepsi yang lain. Kadang-kadang kita mempunyai ide-ide yang lain. Kalau itu lain, kita harus tundukkan. Amin.
Sampai pada konsep-konsep kita. Kalau kita mau terhisap di dalam pasukan, maka kita harus tunduk kepada pemimpin kita. Saya tunduk kepada pemimpin saya, habis-habisan. Dulu sulit sekali saya tunduk. Tetapi seringkali didoakan. Juga kadang-kadang dalam doa pribadi. Dulu waktu saya mulai belajar berdoa, mendoakan orang sakit, saya sudah jadi hamba Tuhan. Lihat penyakitnya kanker, saudaraku. Ginjalnya dua-dua macet. Macet itu apa ya? Gagal. Waduh. Waktu doakan dalam nama Yesus, segala penyakit ginjal keluar. Dalam hati itu berkata, aduh kok berat penyakit ini, wah bisa sembuh apa enggak ya? Yang berkatanya siapa, saudaraku? Hati. Amin. Sering kali ada pikiran-pikiran, aduh jangan-jangan dia sembuh, jangan-jangan enggak. Dan itu bertahun-tahun terus, saudaraku. Kadang-kadang orang yang didoakan sembuh. Karena apa? Karena dia mengimani, saudaraku. Tapi saya tidak dapat berkata apa-apa. Tetapi setelah saya tahu ayat, bahwa kekhawatiran itu, bahwa kehendak kita dapat perintah dengan otoritas daripada Tuhan, maka dia dapat tunduk. Saya pernah waktu berdoa, doa untuk Medan. Tiba-tiba ngantuk, lelah, itu wajar. Kalau sudah berdoa berjam-jam, kadang-kadang ini tubuh lelah ya. Tubuh lelah. Tapi saudaraku, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Coba baca sebentar ayat ini. Silakan dengan suara keras. 1 Korintus pasal 14 ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kembali lagi kepada bahasa roh, itu khasiatnya besar. Waktu lelah, saya mulai atas. Kadang-kadang dalam hati saya mulai berteriak, memerintahkan. Hai ngantuk, diam kamu. Kadang-kadang pikiran mulai berkeliaran, mikir yang lain. Kita harus perintahkan pikiran itu untuk tunduk pada Allah. Perintahkan ke pikiran itu. Dalam nama Yesus, tunduk kamu, diam kamu. Manusia itu terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Amin, saudaraku. Nah, jiwa, ini ada perasaan di sana. Kehendak kita harus perintah dengan otoritas. Kalau kita dapat mengalahkan, memenangkan peperangan dasar ini, maka saudaraku, hasilnya kita akan dapat memanen orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam rumah tangga kita. Kalau kita dapat memenangkan kemarahan kita, kehendak kita, maka orang-orang yang di sekitar kita akan dapat kita menangkan. Amin. Coba kalau saudara tetap marah, mana mungkin mereka itu bertobat karena kita. Amin. Nah, untuk itu, untuk memenangkan, apalagi untuk memenangkan daerah teritorial. Daerah teritorial ini merupakan satu daerah, satu tempat di mana kita beribadah. Jadi misalnya di Manyar Sindaru, ini daerah teritorial yang diberikan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, untuk memenangkan daerah teritorial ini, maka orang-orang kuat yang ada di daerah teritorial ini kita harus kalahkan. Amin, saudara. Orang-orang kuat yang ada di daerah teritorial ini kita harus kalahkan. Siapa orang-orang kuat? Saudaraku yang kekasih, peperangan kita itu, katakan di dalam kitab Efesus, itu melawan roh-roh jahat. Apa saudaraku? Di udara. Terus apa lagi? Ada penghulu-penghulu, kemudian ada penguasa-penguasa, baru ada pemerintah. Pemerintah yang menguasai dunia. Untuk tingkatan pemerintahan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus dengan tingkatan strategi. Kita kembali kepada peperangan tingkatan yang kedua tadi, teritorial.
Nah, untuk memenangkan daerah teritorial, memenangkan jiwa-jiwa supaya ada panen di daerah teritorial tersebut, maka kita harus mengalahkan orang-orang kuat yang ada di daerah teritorial tersebut. Nah, untuk mengetahui orang-orang kuat yang ada di daerah teritorial, kita perlu intai. Adakan pemetaan. Amin. Amin. Adakan pemetaan. Intai. Roh apa yang menguasai daerah tersebut? Kemudian kirim pasukan doa setelah dipeta. Masukkan di jurnal Scott. Kemudian pemimpin pasukan doa di situ. Mulai bertanyakan kepada Tuhan. Mengadakan mobilisasi. Bagi pasukan doa. Kemudian mengirim pasukan-pasukan doa di daerah-daerah tersebut. Entah itu melalui kubu doa. Melalui Eva. Mereka mulai berdoa. Bisa terjadi melalui doa-doa keliling. Saudara-saudaraku yang kekasih. Doa keliling ini dapat kita lakukan melalui 4 hal. Yang pertama, sport for Jesus. Kita bisa melakukan dengan memakai seragam olahraga. Kemudian naik sepeda. Kemudian di mobil ada juga Mars for Jesus. Tapi semuanya dilakukan dengan beraturan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Supaya kita tidak menarik perhatian orang lain. Ada caranya. Besok malam kita akan bicarakan tentang hal ini. Amin, saudaraku. Amin. Saya lihat di Jakarta. Luar biasa. Banyak sekarang naik klub yang ditutup. Banyak sekarang pantai-pantai pijit yang ditutup. Karena doa. Amin. Saudaraku. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kemudian adakan doa peperangan. Saya percaya setiap daerah teritorial rohnya itu mungkin bisa beberapa bagian. Mungkin ada roh mamon, mungkin ada roh pedukunan. Dan setiap roh itu mempunyai karakter tersendiri, saudaraku. Nah, untuk mematahkan karakter-karakter tersebut, kita harus memilih pasukan yang betul-betul telah mematahkan karakter-karakter yang ada di dalam kehidupannya. Misalnya orang yang masih dikuasai oleh roh mamon. Bagaimana mungkin dia mengusir roh-roh mamon? Ini harus dia menangkan. Nah, untuk itulah sebabnya perlu kita buat satu pendataan data kehidupan doa bagi pasukan doa. Sampai pada karakter jam terbangnya. Saya kembali kepada jam terbang. Doa. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Efesus, musuh-musuh kita ini kan banyak di udara. Tapi juga dikatakan di dalam kitab Kejadian, binatang yang melata, binatang yang di bawah bumi, kemudian ada binatang yang di udara. Ini tidak hanya berbicara mengenai binatang secara literal, tetapi ini juga kita harus menangkan, saudara, supaya kita berkembang biak. Amin. Mau saudara yang kasih? Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi untuk memenangkan peperangan tingkatan teritorial ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau tingkatan dasar kita bisa berperang sendiri. Menghancurkan kehendak, menghancurkan keinginan kita sendiri bisa. Tetapi untuk melawan daerah, menundukkan, mengalahkan, memenangkan daerah teritorial, sebaiknya jangan dilakukan sendiri. Sebaiknya hendaknya satu tim. Satu pasukan. Satu pasukan yang komitmen. Satu pasukan yang betul-betul hidup kudus. Amin, saudaraku. Amin. Baru kita bisa menangkan. Caranya, saya tidak tahu. Kalau besok malam kita bisa berbincang-bincang akan hal ini. Kemudian yang ketiga, tingkatan strategi. Iblis itu memakai taktik, saudaraku. Dia memakai taktik, tipu daya. Untuk melawan taktik, tipu daya itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan kita. Kita harus melawan pakai strategi. Strategi itu banyak sekali di dalam Alkitab contoh-contoh yang Tuhan berikan. Seperti Gideon, seperti Yosua peperangan, Daud dan sebagainya. Menurut pimpinan Tuhan. Saudara, saya percaya pada malam hari ini. Untuk memenangkan peperangan darat, kita perlu memenangkan peperangan udara. Amin. Amin. Nah, untuk memenangkan peperangan udara, kita perlu tingkatkan jam terbang kita. Jam doa kita. Musuh kita. Yang ada penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Mereka punya jam terbang ribuan tahun, saudaraku. Pengalaman mereka ribuan tahun. Jam terbang mereka begitu tinggi. Untuk mengalahkan ini, kita perlu tingkatkan jam doa kita. Haleluya. Amin. Saya percaya, kalau kita menangkan peperangan udara, kita dapat
menguasai atmosfer di alam roh, maka alam jasmaninya sisa akan mengikut. Dan akan terjadi panen besar-besaran. Bagi para bisnismen, jangan takut, saudara. Saudaraku, ini termasuk tidak hanya secara jiwa, tetapi juga berkat-berkat jasmani. Saudara tahu, setiap daerah. Nah, di sini minta tolong siapa yang bisnis, tolong angkat tangan. Banyak sekali. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan, menangkan daerah teritorial. Kita melihat contoh-contoh. Iblis itu bisa menutup. Allah itu di surga, kita itu di bumi. Tuhan itu mau memberkati kita. Tapi seringkali penguasa di udara ini menutup berkat-berkat. Dengan caranya macam-macam. Melalui roh-roh belalang pelahap, tikus-tikus pengerat. Ya tutup. Sehingga kita susah sekali menerima berkat. Terima berkat tetapi tidak bisa dinikmati. Habis. Kenapa? Karena ada penguasa-penguasa di udara yang menutup berkat kita. Saatnya kita bukan menunggu berkat lagi, tapi saatnya kita merebut berkat itu. Amin. Saudaraku, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudaraku, gembala kita, saya tidak tahu beberapa tahun yang lalu, dia katakan, kita jangan tunggu buah itu jatuh. Betul enggak, saudara? Kalau kita tunggu buahnya jatuh satu, kita pungut ya hanya sehari satu. Tapi kalau kita sudah lihat buah di atas itu matang, kenapa kita tidak panjat? Goncang pohon itu. Pasti berkat itu tercurah. Kita pungut lebih 12 keranjang, saudara. Amin, saudara. Ayo, mari kita pasukan doa. Dibentuk pada malam hari ini. Sebagai laskar-laskar untuk memenangkan peperangan. Saya percaya kalau yang terjadi, saudara akan diberkati. Mungkin saudara tidak khotbah. Mungkin saudara tidak diutus untuk berkhotbah di satu tempat. Tetapi orang yang berdoa dengan yang berkhotbah, saudaraku, berkatnya sama. Amin. Amin. Luar biasa. Saudara lihat badan saya kayak kulkas. Gede. Diberkati Tuhan. Bukan karena makanan. Kalau karena makanan pasti sudah kena sakit. Tapi karena doa. Amin. Saudara, saya kerja hampir 24 jam. Hampir 24 non-stop. Kami masuk di sekretariat itu jam 9. Kemudian kantor di sekretariat itu jam 4 seperempat. Itu bisa kita tinggalkan. Tapi kami mencintai pelayanan, mencintai Tuhan. Seringkali kami nyambung lagi. Sampai jam 6 kemudian terjun ke daerah. Di daerah lagi adakan pembinaan. Setelah jam 10, kemudian kita keluar lagi doa keliling. Saudaraku, doakan lagi. Kadang-kadang sampai jam 2. Baru sampai di rumah. Di situ lagi, saudaraku, kita mulai doa lagi. Kapan tidurnya? Saya itu heran. Kok bisa kuat? Itu berkat Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih. Dan jangan takut. Berkatnya sama. Tidak ada pendoa yang mati kelaparan. Saya melihat sekarang pasukan doa itu dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang kalau dulu pasukan-pasukan doa, mereka selalu minta bantuan doa. Pak, tolong doakan Pak. Aduh, barang saya ini habis. Sekarang mereka doanya begini. Jadi habis digerogoti, saudara. Sekarang mereka minta doa. Tolong doakan. Waduh, barang saya ini mau dilepaskan kemana ya? Amin, saudaraku. Luar biasa. Tolong doakan Pak. Ini mau dapat tender. Sehingga pasukan doa ini diberkati Tuhan. Saya percaya, saudara akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau sungguh luar biasa. Engkau memimpin kami. Tuhan, kami berdoa. Satu hal yang kami minta, yaitu biarlah hati kami rindu kepada Engkau. Bagaikan rusa yang rindu akan air. Yang haus. Demikianlah jiwa kami. Kami rindu. Malam ini Engkau ajarkan kami perkara-perkara yang ajaib. Di rumah kami, di jalan. Tuhan, Engkau bukakan banyak rahasia-Mu kepada kami. Sehingga kami dapat melangkah. Lebih daripada itu satu hal yang kami minta juga. Yaitu berikan kami kepekaan.
Agar kami yang mempunyai mata dapat melihat. Kami yang mempunyai telinga dapat mendengar. Agar kami dapat melihat gerakan-Mu Tuhan di alam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, doa kami. Kami percaya apa yang Kau sudah berikan pada malam hari tidak akan kembali sia-sia. Dia akan bertumbuh, berbuah, dan orang banyak akan menikmati buah itu. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Karena semua doa-doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama saudara, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Abdurrahim Suraku, mari bersama-sama kita mengembalikan berkat yang terbaik bagi Allah kita. Kita dipilih untuk memuliakan Dia. Haleluya. Kepada petugas kolektor kami persilahkan. Haleluya. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya, jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Bersama kita bangkit berdiri. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah dan pujian kami. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum kita pulang saudaraku, ada beberapa pengumuman. Mari silakan kembali kita duduk kembali. Kami mengundang Ibu Tatin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa tadi yang memberi diri mau menjadi laskar Kristus? Angkat tangan saudara. Dan mari sekali lagi sorak-sorai untuk Dia. Saudara, sorak-sorainya tadi saya dibisi oleh Pak Abdurrahim. Beliau sampaikan ke tempat ini, beliau mendapat satu hikmat Tuhan. Laskar-laskar Kristus yang ada di tempat ini tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya Pak Rohim ya. Dipikirkan Bapak Rohim akan menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar, tapi beliau melihat bahwa malam ini terjadi satu terobosan yang besar. Bukan hanya laskar Kristus biasa, tapi militan. Amin. Seperti apa tepuk tangannya laskar Kristus yang militan? Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Visi daripada Departemen Doa untuk training dasar ini